Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vina Dumolita, biasa dipanggil Vina, dengan NPM 24182010074 dari kelas MKU Bela Negara G188 yang diampu oleh Bapak Asif. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer PN Veteran Jawa Timur Angkatan 2024. Baik teman-teman, untuk memenuhi tugas saya, jadi saya ditugaskan untuk menjelaskan dan sedikit mereview juga presentasi terkait poster bela negara yang sudah saya buat dan sudah saya kampanyekan atau saya sebarkan di media sosial yang saya miliki, yaitu di Instagram. Teman-teman, setelah tadi saya perkenalan, izinkan saya untuk memperkenalkan poster yang sudah saya buat dan sudah saya kampanyekan di sebelah sini. Oke, jadi mungkin saya akan agak sedikit detail dan akan memulai dari warna atau base warna yang saya pilih. Jadi saya memilih warna merah di sini dan juga warna monokrom hitam putih. Karena kenapa? Untuk warna merahnya sendiri pastinya kita sudah tahu ya teman-teman ya. Kalau misalnya warna merah itu adalah salah satu warna yang kita bangga-banggakan, adalah satu identitas yang Indonesia miliki sejak dulu, yaitu warna merah putih, mana merah itu melambangkan keberanian. Dan gak cuma itu, saya memilih warna merah ini karena warna merah sangat berkaitan dengan topik yang berusaha saya bawakan kepada audiens saya, yaitu topik keberanian sesuai dengan arti dari warna merah itu sendiri. Di sini dapat dilihat juga saya meng-highlight satu kalimat, yaitu obat ketakutan paling mujarab adalah melawan. Kenapa saya memilih topik tersebut? Kenapa saya nggak pakai topik membudayakan budaya yang sudah ada? Kenapa saya nggak pakai tetap berdiri ketika suara atau lagu nasional sedang dikumandangkan? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa saya lebih memilih topik ini? Mungkin karena sudah banyak teman-teman di kampus kita yang juga menyuarakan hal-hal tersebut. Jadi menurut saya itu sudah cukup, dan ini waktunya saya menyuarakan hal lain, menyuarakan hal yang sangat urgent, karena hal ini juga satu alasan saya, yaitu karena ini adalah isu yang sedang terjadi, ini adalah hal nyata yang memang sekarang sedang terjadi, dan permasalahan, atau kita bisa sebut juga sebuah penyakit di negara kita ini ya, yang gak sembuh-sembuh dari dulu menurut saya ya. Walaupun saya baru lahir 2006 dan peristiwa ini sudah terjadi jauh, terlampau jauh dari sebelum saya lahir, saya juga dapat merasakan, saya membaca, saya melihat, saya menonton di media sosial, dan terima kasih kepada media sosial. Dan ini merupakan satu kesempatan yang sangat sayang sekali dilewatkan, yaitu saya diberikan tugas untuk membuat poster dan mengkampanyekan. Kenapa saya nggak sekalian menyuarakan suara saya yang sudah lama terbungkam ini, ya kan? Oke. Saya juga menyelipkan beberapa kalimat di sana, yaitu berani berubah, berani bela negara. Dan juga di bawahnya, di bawah kalimat yang besar itu ada satu quote, satu kata-kata dari Bung Tomo pada saat perlawanan kita semua di 10 November, di kebetulan di kota yang sama ya, di kota Surabaya, yang sama dengan kampus kita tercinta. Menurut saya sendiri itu adalah salah satu perbuatan, salah satu suara, salah satu kampanye yang paling hebat, yang paling cemerlang yang dilakukan oleh pemuda pada zamannya. Itu ya, yang seperti kita tahu, peristiwa 10 November teman-teman, itu adalah satu peristiwa yang sangat amat um, cukup merubah, cukup memberikan perubahan kepada Indonesia. Dan saya harap dengan kampanye yang saya buat itu juga bisa memberikan sedikit, walaupun sedikit perubahan dan sedikit pergerakan hati saja, dan bukan perilaku, bukan satu gerakan fisik. It's okay, yang penting itu membuahkan sebuah perubahan seperti itu. Dan nilai bela negara apa aja sih yang terkandung di poster saya ini? Yang pertama adalah nilai cinta tanah air. Ini adalah satu hal yang sangat amat jelas dan sangat amat gampang disimpulkan dengan kita melakukan perlawanan, dengan kita melakukan perubahan di Indonesia ini. Kita sudah bisa dianggap cinta tanah air. Kenapa nggak dengan hal lain? Kenapa nggak dengan upacara bendera? Kenapa? Dan menurut saya itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain, dan kita
bisa membuktikan kita cinta dengan tanah air itu dengan berbagai macam hal, termasuk dengan melakukan perlawanan. Itu artinya kita memiliki rasa peduli kepada negara kita ini, kita artinya mencintai negara kita ini, kita sangat khawatir dengan negara kita ini. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kita sadar kita adalah bangsa Indonesia, kita sadar kita sedang berada di negara Indonesia, kita sadar kita sedang melakukan perubahan, kita sadar sedang melakukan perlawanan yang nyata sekarang ini. Kita sadar dengan apa yang terjadi di negara kita ini adalah salah satu nilai yang menurut saya adalah satu hal yang sangat esensial, karena itu adalah kesadaran dari diri kita sendiri, itu adalah niat dari hati kita sendiri. Dan untuk nilai yang ketiga yaitu rela berkorban bagi bangsa dan negara, cukup dapat digambarkan dengan poster saya, karena gak bisa kita pungkiri juga ketika kita melakukan perlawanan, kita melakukan perubahan, pasti ada beberapa oknum, ada beberapa pihak, ada beberapa kubu yang tidak setuju dengan perubahan yang telah kita buat, dengan perlawanan yang kita buat, karena ya itu tadi, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, setiap orang memiliki side-nya masing-masing. Tetapi teman-teman, dengan semua konsekuensi itu, menurut saya itu adalah salah satu hal yang cukup worth it untuk dilakukan, yaitu melakukan perlawanan dan perubahan. Kenapa? Karena kita melakukannya pure untuk bangsa kita sendiri kan, pure untuk negara kita agar lebih maju kan, ya kan, bukan untuk diri kita sendiri. Teman-teman, melakukan perubahan dan perlawanan itu sebenarnya juga termasuk satu defense untuk diri kita sendiri. Tapi kita, ketika kita melakukan perlawanan atau perubahan tersebut, gak cuman kita doang yang terkena imbasnya, tetapi semua masyarakat Indonesia, teman-teman. Jadi ya, rela berkorban untuk negara dan bangsa sendiri, menurut saya itu adalah hal yang cukup terhormat ya. Saya juga telah melakukan kampanye yang nggak terlalu besar di media sosial saya. Kebetulan saya memiliki media sosial Instagram. Kita semua Gen Z punya di media Instagram yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan kampanye dan menyuarakan suara kita ya teman-teman ya. Maka digunakan dengan baiklah Instagram kita itu. Saya sudah menyuarakan, saya sudah memposting poster saya ini dengan caption yang mungkin cukup bisa membuat teman-teman tergerak hatinya, tergerak fisiknya juga, untuk tetap melawan dan tetap melakukan perubahan ya teman-teman ya. Sini juga saya mendapatkan imbal balik yang cukup positif dari teman-teman yang ada di Instagram saya. Mereka juga melakukan komentar-komentar di kolom komentar. Dan ya, saya pikir ini adalah kampanye yang berhasil ya Bapak dan teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu saja dari poster saya yang dapat saya jelaskan, saya presentasikan, saya jabarkan juga nilai-nilainya. Dan saya cukup bangga dengan poster yang saya buat dan kampanye yang saya lakukan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.